Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach part 18. Kalau kalian belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Oke, nggak usah kelamaan, ini dia ceritanya. Di dalam Danggai, waktu berjalan 2000 lebih cepat daripada di dunia luar. Dulu Danggai pernah digunakan untuk menghukum para kriminal. Jika tertangkap Koryu, mereka akan terjebak dan mati. Jika tertabrak Kototsu, mereka akan terlempar ke waktu yang jauh berbeda dari saat memasuki Danggai. Sebelumnya, saat kelompok Ichigo menyusup ke Soul Society diam-diam, mereka hanya berpindah beberapa hari ke depan saja berkat teknologi Urahara. Karena sekarang Kototsu telah hancur, Danggai adalah tempat paling pas untuk Ichigo belajar Getsuga Tensho tahap akhir. Untuk menghentikan arus Koryu yang bergerak, biasanya para Shinigami menggunakan alat bernama Kaikyo Kotei. Biasanya alat ini dijalankan oleh banyak Shinigami, tapi Isshin akan menggunakan alat ini sendirian. Setidaknya dia bisa bertahan selama 2000 jam atau sekitar 3 bulan. Dia berharap Ichigo bisa mempelajari Getsuga Tensho tahap akhir sebelum batas waktu berakhir. Ichigo mulai bermeditasi dan dia memasuki dunia batinnya. Berbeda dari sebelumnya, dunia batin Ichigo saat ini penuh dengan air seperti berada di dalam laut. Ichigo bertemu dengan sosok bocah berpakaian hitam yang tidak lain adalah Tensa Zangetsu. Dia memaklumi Ichigo yang kebingungan karena ini adalah pertama kalinya Ichigo masuk ke dunia batinnya dalam mode Bankai. Zangetsu menolak untuk mengajari Ichigo Getsuga Tensho tahap akhir. Ichigo ingin melindungi kota Karakura dan penghuninya, tapi Tensa Zangetsu tidak peduli. Karena buat dia, apa yang ingin dilindungi Ichigo berbeda dengan apa yang ingin dia lindungi. Zangetsu menyuruh Ichigo untuk melihat sekelilingnya. Dulu dunia batin Ichigo memiliki banyak gedung pencakar langit yang penuh akan harapan. Tapi sekarang dunia ini berubah menjadi gedung-gedung kecil yang terendam air karena Ichigo putus asa dan berhenti bergerak maju. Zangetsu menusuk dada Ichigo dengan tangannya dan mengeluarkan Holo Ichigo atau juga Tensa Zangetsu putih. Di kota Karakura, beberapa teman SMA Ichigo bangun dari tidurnya. Mereka tiba-tiba kesulitan bernafas saat merasakan reatsu dari Aizen dan Gin yang mendekat. Kembali ke dunia batin Ichigo, Zangetsu memberitahu bahwa Zangetsu putih di depannya adalah penampilan Ichigo saat mengalahkan Ulquiorra. Tensa Zangetsu hitam dan putih lalu bergabung menjadi satu untuk memulai pertarungan melawan Ichigo. Satu ayunan pedang Zangetsu membuat Ichigo terpental menabrak gedung di belakangnya. Kekuatan dan kecepatan Zangetsu sama sekali bukan tandingan Ichigo. Zangetsu menyuruh Ichigo untuk pergi dari dunia batinnya. Walaupun begitu, Ichigo tidak menyerah. Demi melindungi kota Karakura, Ichigo akan terus berjuang. Di Danggai, waktu sudah hampir mencapai 2000 jam. Kekuatan Isshin juga sudah hampir mencapai batasnya. Sedangkan di kota Karakura muncul Rangiku di dekat Aizen dan Gin. Rangiku menyuruh semua manusia untuk lari menjauhi Aizen. Gin meminta izin Aizen untuk membawa Rangiku pergi. Gin dan Rangiku sampai di suatu atap gedung. Rangiku bertanya mengapa dia mengikuti Aizen dan mengkhianati letnannya Izuru Kira yang sudah percaya padanya. Gin menghampiri Rangiku dan mengacungkan pedangnya. Gin lalu pergi meninggalkan Rangiku yang tergeletak. Gin kembali sampai di lokasi Aizen. Aizen bertanya tentang kondisi Rangiku. Gin menjawab bahwa dia sudah membunuhnya. Aizen tidak merasakan reatsu Rangiku yang menandakan Gin mungkin tidak berbohong. Aizen sedikit terkejut karena dia pikir Gin masih terikat dengan Rangiku. Gin memegang Kyoka Suigetsu dan secara tiba-tiba melepaskan bankainya untuk menusuk dada Aizen. Gin adalah satu-satunya orang yang tahu kelemahan dari Kyoka Suigetsu, yaitu dengan menyentuh bilah pedangnya sebelum hipnotisnya diaktifkan. Butuh waktu beberapa dekade bagi Gin untuk membangun kepercayaan dengan Aizen agar diberitahu detail kekuatan Kyoka Suigetsu. Darah mengalir keluar dari dada Aizen. Selama ini Aizen sudah tahu alasan Gin bergabung di kelompoknya dan dia menantikan bagaimana cara Gin membunuhnya suatu saat. Tapi Aizen kecewa dengan Gin jika cara yang dilakukan Gin saat ini masih belum cukup untuk membunuhnya. Gin memberitahunya bahwa di dalam tubuh Aizen saat ini, tepatnya di jantung, terdapat pecahan Zanpakutonya. Selama ini Gin merahasiakan teknik terkuat dari bankainya. Saat memanjang atau memendek, Kamishini no Yari dalam prosesnya akan berubah menjadi debu yang menyimpan racun mematikan dan mampu menghancurkan sel dari targetnya. Dengan mengucapkan kalimat Korose Kamishini no Yari, dada Aizen meledak dan berlubang besar yang menyisakan Hogyoku di tengahnya.
Gin berhasil merebut Hogyoku dan membawanya kabur. Gin bersembunyi di lorong terdekat di mana lengannya sempat terluka terkena serangan Aizen. Kembali ke masa lalu di Rukongai, Aizen dan kelompoknya telah menyakiti sahabat dekatnya, Rangiku Matsumoto. Karena itu Gin bersumpah suatu saat akan membalaskan dendamnya pada Aizen. Sayangnya di mana harusnya Aizen sudah mati karena jantungnya yang hancur dan dadanya jebol, ternyata masih bisa bangkit kembali. Dia mengeluarkan Reiatsu yang meluap-luap dan justru bertransformasi ke bentuk keempat dari penggabungannya dengan Hogyoku. Walaupun Hogyoku tidak di tubuhnya, Hogyoku sudah mengakui Aizen sebagai tuannya. Aizen berteleportasi ke tempat Gin yang bersembunyi. Dia langsung menebas Gin. Rangiku terbangun dan sadar bahwa Gin telah menggunakan mantra Hakufuku padanya. Hogyoku di tangan Gin dengan sendirinya kembali ke dada Aizen. Jauh sebelum Urahara menciptakan Hogyoku, Aizen sudah menciptakan Hogyoku terlebih dahulu. Untuk membuatnya, Aizen mengorbankan ratusan Shinigami dan ratusan penduduk Rukongai yang berpotensi menjadi Shinigami. Tapi sayangnya Hogyoku yang dia miliki tidak sempurna sama seperti milik Urahara. Karena itu dia menggabungkan kedua Hogyoku itu dan terciptalah Hogyoku yang sebenarnya. Gin mencoba mengambil Hogyoku lagi, tapi Aizen langsung merobek lengan kanannya sekaligus menusuk dadanya. Aizen berterima kasih pada Gin atas bantuannya selama ini. Akhirnya dia berhasil menjadi makhluk yang jauh lebih kuat dari Shinigami dan Holo. Menjelang kematiannya, Gin teringat masa lalunya. Di malam bersalju, Rangiku mengejarnya karena Gin pergi meninggalkannya. Gin memakai Shihakusho dan memberitahu Rangiku bahwa dia akan menjadi Shinigami untuk melakukan sesuatu. Gin yang saat ini bersimbah darah melihat Rangiku melompat ke arahnya. Dia menyesal karena tidak bisa membalaskan perbuatan Aizen padanya. Saat ini Gin sudah tidak bisa berbicara lagi. Untungnya saat meninggalkan Soul Society dia sempat meminta maaf pada Rangiku. Rangiku menangis melihat Gin yang akan segera mati. Secara mengejutkan, di belakang Aizen muncul Ichigo dengan penampilan yang sudah berubah. Rambutnya lebih panjang dan ada rantai yang melilit lengan kanannya. Penampilan Ichigo saat ini biasa dikenal dengan sebutan bentuk Dangai Ichigo atau juga Bankai versi kedua. Ichigo meletakkan ayahnya yang sudah pingsan karena kehabisan tenaga. Ichigo dari kejauhan merasakan adik-adiknya yang masih baik-baik saja. Aizen tidak merasakan Reiatsu sedikit pun dari Ichigo. Dia kecewa dengan Ichigo padahal sudah memberikan satu kesempatan terakhir untuk berevolusi menjadi lebih kuat tapi gagal. Gin melihat tatapan Ichigo yang sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sekarang bisa beristirahat dengan tenang karena yakin Ichigo pasti akan bisa mengalahkan Aizen. Dengan sangat cepat Ichigo mencengkeram wajah Aizen dan membawanya menjauh dari kota Karakura, lalu melemparkannya ke perbukitan Soul Society. Aizen menduga bahwa Ichigo membuang semua Reiatsunya untuk diubah menjadi kekuatan fisik. Dia lalu berniat menunjukkan pada Ichigo bahwa kekuatan fisiknya bukanlah tandingan kekuatannya yang sekarang. Aizen berteleportasi ke belakang Ichigo dan mengayunkan pedangnya untuk menebas Ichigo, tapi Ichigo bisa menangkisnya. Bentrokan pedang mereka sangat dahsyat sampai menghancurkan bukit di samping mereka. Mereka berdua mulai beradu pedang dengan sengit sampai menghancurkan perbukitan di sekitar mereka. Aizen kembali mengayunkan pedangnya, tapi Ichigo bisa menangkapnya dengan tangan kosong dan area di belakang Ichigo menjadi hancur. Aizen mengakui bahwa dalam kekuatan fisik, Ichigo memang masih lebih unggul. Karena itu dia akan menggunakan serangan yang lain. Aizen lalu merapalkan mantra Hado nomor 90 Kurohitsugi untuk menghancurkan tubuh Ichigo. Dalam bentuk keempat dari penggabungannya dengan Hogyoku, otomatis Kido yang dihasilkan Aizen akan memiliki dampak yang jauh mengerikan daripada saat masih menjadi Shinigami. Tapi hanya dengan mengayunkan lengannya, Ichigo berhasil menghancurkan Kurohitsugi raksasa itu. Ichigo menyadarkan Aizen bahwa saat ini dia jauh lebih kuat dari Aizen. Dengan sangat cepat, Ichigo berhasil menebas Aizen yang memberikan luka besar di dadanya. Luka Aizen mulai beregenerasi kembali. Aizen menjadi benar-benar marah atas penghinaan yang diterimanya dari seorang manusia. Mata ketiga Aizen di dahinya mulai terbuka dan wajah Aizen mulai retak. Aizen pun mulai berevolusi ke bentuk terakhir dari penggabungannya dengan Hogyoku. Di bentuk ini, wajah Aizen menjadi seperti iblis dan memiliki sayap yang di ujungnya ada tengkorak. Salah satu tengkorak itu menembakkan energi spiritual kecil yang menghasilkan ledakan super dahsyat dan menghancurkan perbukitan sampai membentuk kawah besar. Ichigo berhasil selamat dari ledakan itu, tapi lengan kirinya terbakar. Aizen lalu bergerak untuk mencengkram leher Ichigo dan mengelilinginya dengan tengkorak-tengkoraknya.
Tengkorak-tengkorak itu lalu menembakkan gelombang kejut sangat kuat pada Ichigo. Tapi Ichigo masih tidak apa-apa dan memaksa Aizen untuk melepaskannya. Ichigo sudah muak dengan ocehan Aizen dan berniat menunjukkan padanya bentuk dari Getsuga Tensho tahap akhir. Sebelumnya di pertempuran antara Ichigo melawan Tensa Zangetsu, Ichigo sama sekali bukan tandingannya. Zangetsu berkali-kali berhasil mendaratkan serangan padanya. Tapi walaupun begitu, Ichigo merasa heran kenapa dia merasakan kesedihan yang mendalam dari ayunan pedang Zangetsu. Saat Ichigo menemukan jawabannya, dia melepaskan pedangnya dan membiarkan Zangetsu menikamnya. Jawaban untuk mempelajari Getsuga Tensho tahap akhir adalah Ichigo harus menerima pedang dari Tensa Zangetsu. Zangetsu menangis karena apa yang dia ingin lindungi berbeda dengan apa yang ingin Ichigo lindungi. Apa yang ingin Zangetsu lindungi adalah Ichigo itu sendiri. Karena jika Ichigo menggunakan teknik pamungkas ini, dia akan kehilangan semua kekuatan Shinigaminya. Tensa Zangetsu lalu mengucapkan perpisahan terakhir pada Ichigo. Di medan tempur, Ichigo telah berevolusi ke bentuk baru. Getsuga Tensho tingkat akhir pada dasarnya adalah Ichigo yang menjadi Getsuga itu sendiri. Setelah Aizen berkali-kali mengalami evolusi, Reiatsunya sudah berada di dimensi yang lebih tinggi dari makhluk biasa. Shinigami dan Holo tidak lagi bisa merasakan Reiatsunya. Saat ini Ichigo sudah mengalami peningkatan kekuatan, tapi Aizen masih tidak bisa merasakan Reiatsunya. Aizen sempat berpikir bahwa Reiatsu Ichigo sudah berada di dimensi yang lebih tinggi darinya. Tapi Aizen menolak percaya dengan hal itu karena tidak mungkin manusia biasa bisa melampaui dirinya. Ichigo lalu mengeluarkan teknik pamungkasnya, Mugetsu, yang membuat langit menjadi gelap. Tebasan Ichigo menghasilkan energi spiritual hitam pekat yang langsung menebas tubuh Aizen. Langit kembali cerah dan masker wajah Ichigo mulai hancur. Ichigo melihat Aizen yang jatuh ke tanah dengan luka besar tapi mulai beregenerasi kembali. Ichigo menghampiri Aizen. Tapi tiba-tiba Ichigo berubah kembali ke bentuk asalnya karena kekuatan Shinigaminya yang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Aizen berdiri dan berpikir bahwa dirinya sudah menang. Aizen mengira dirinya akan berevolusi menjadi sosok dewa yang sempurna. Tiba-tiba segel Kido mulai keluar dari tubuh Aizen. Urahara muncul dan membenarkan bahwa itu berasal darinya. Urahara menanamkan segel Kido itu pada saat Urahara menyerang Aizen dengan Hado nomor 91 Senju Koten Taiho. Karena Aizen abadi dan tidak mungkin untuk dibunuh, maka Urahara memilih untuk menyegelnya dengan segel Kido baru ciptaannya. Karena kondisi Aizen yang melemah, evolusinya berhenti dan Aizen kembali ke wujud asalnya. Segel Urahara bisa aktif berkat Ichigo yang melemahkan Aizen. Hogyoku sudah tidak lagi menganggap Aizen sebagai tuannya setelah dikalahkan Ichigo. Aizen marah-marah pada Urahara kenapa orang sepintar dirinya mau-mau saja dikendalikan oleh Soul King atau Raja Roh. Bagi Urahara, Soul King adalah penyangga Soul Society. Tanpa adanya Soul King, keseimbangan tiga dunia akan runtuh. Aizen menganggap perkataan Urahara adalah pemikiran seorang pecundang. Seorang pemenang seharusnya memikirkan bagaimana dunia seharusnya bekerja. Sebelum Aizen menyelesaikan perkataannya, dia sudah tersegel sepenuhnya. Akhirnya pun perang berakhir. Unohana telah selesai menyembuhkan semua Vizard. Sedangkan Mayuri dan anak buahnya bersiap untuk menonaktifkan Tenkaigetsu untuk mengembalikan kota Karakura ke dunia manusia. Sementara itu, para Shinigami dari Huekomundo sudah pulang ke Soul Society, termasuk Byakuya dan Zaraki. Diperlihatkan Yami yang sudah dikalahkan dengan lengan kanannya terpotong. Zaraki mengungkapkan kekecewaannya karena pertempurannya di Huekomundo terasa membosankan. Sementara itu, Urahara memberitahu Ichigo bahwa Aizen sudah dibawa ke Serete untuk diadili Sentral 46. Ichigo bertanya pada Urahara apakah Aizen benar-benar sudah ditolak Hogyoku. Karena saat Ichigo beradu pedang dengan Aizen, dia merasa bahwa Aizen selama ini hanya mencari seseorang yang bisa mengalahkannya. Setelah itu muncul teman-teman Ichigo yang datang untuk menemuinya. Saat mereka asyik mengobrol, tiba-tiba Ichigo ambruk dan berteriak kesakitan. Di markas Sentral 46, Aizen yang seluruh tubuhnya terbalut segel khusus sedang menjalani pengadilan atas kejahatan tingkat tingginya. Para hakim menghukum Aizen untuk dipenjara bawah tanah tingkat ke-8 atau tingkat terendah yang dinamakan Muken. Karena Aizen yang memprovokasi mereka, hukumannya pun ditetapkan menjadi 20.000 tahun penjara. Mata dan mulut Aizen pun ditutup yang menjadikan seluruh tubuhnya terbalut segel. Setelah banyak hari terlewat, Ichigo pun bangun di rumah Rukia. Di sana teman-temannya senang karena Ichigo sudah kembali sadar. Rukia memberitahu Ichigo bahwa Urahara menjelaskan kondisi Ichigo saat ini di mana dia akan kehilangan kekuatan Shinigaminya secara bertahap.
Beberapa hari setelah itu, di dunia manusia, Ichigo bersiap untuk berpisah dengan Rukia. Ichigo sudah mulai tidak bisa merasakan kehadiran para roh di sekitarnya. Sosok Rukia mulai menghilang perlahan-lahan dari pandangan Ichigo. Ichigo menitipkan salamnya pada Rukia untuk yang lainnya di Soul Society. Dan terakhir, Ichigo mengucapkan terima kasih atas semuanya pada Rukia. Selesai. Oke, itu tadi adalah akhir dari saga Arrancar. Ending yang terbilang sangat bagus dan emosional untuk penutupnya. Untuk selanjutnya, nantikan aja video game berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.